Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Baik ya, sudah syukur. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan diseminasi atau pembahasan ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang materi budaya positif di SMK Negeri 1 Sukadana. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bahasa atau inti materi, mungkin ada yang mau berpendapat dulu, apa itu budaya positif? Budaya dulu, dari kata budaya, ada yang kebiasaan, ya betul. Atau oke, mungkin ada yang lain? Kalau kita misalnya baru sekali melakukan sholat duha, itu sudah termasuk budaya belum? Kalau baru sekali? Belum ya. Jadi budaya ini harus kebiasaan berulang-ulang ya. Itu dilakukan terus-menerus. Nah, kemudian ada kata positif di sini. Apa positif menurut Bapak Ibu sekalian? Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ya. Sudah betul sekali. Jadi memang beda antara kita pendidikan orang dewasa dengan tidak. Jadi juga pengetahuan awal ya Bapak Ibu. Jadi memang benar sekali. Jadi budaya positif itu kebiasaan yang sering dilakukan terus-menerus berkaitan dengan hal-hal yang baik. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, berarti pertanyaan sudah terjawab. Nah, ini pada soalnya ya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus ya. Tidak perlu dikontrol lagi. Jadi sudah ngalir seperti biasa. Nah, coba di masyarakat Bapak Ibu, apa yang kira-kira ada nggak budaya yang orang itu melakukan rutin terus-menerus yang hal-hal baik di masyarakat? Apa yang pernah kita lihat atau kita alami? Mungkin Pak Ilyas ya. Kalau seperti robok-robok itu Pak, itu ada yang positif atau seperti apa? Ya. Robok-robok. Nah, jadi padahal tidak dikondisikan, tidak diarahkan, tapi tiba-tiba pada hari tertentu orang melakukan itu ya. Itu berarti sudah menjadi budaya. Nah, apa tujuan saya menyampaikan ini? Jadi kita ya, guru itu sebenarnya menginginkan kondisi di sekolah itu ada kemauan dari diri siswa sendiri untuk menerapkan hal-hal baik. Jadi tidak perlu harus diarahkan gitu. Misalnya kalau hari Jumat sudah otomatis anak-anak itu membawa misalnya Yasin ya, karena setiap hari Jumat kita Yasin. Nah, kemudian Jumat berikutnya misalnya membawa pakaian olahraga karena ada kegiatan Jumat sehat atau senam ya. Nah itu jadi seperti itu yang kita inginkan Bapak Ibu, dan itu sebenarnya masih banyak yang lain di sekolah yang harus kita terapkan berkaitan dengan budaya positif ini ya. Baik, apa saja yang kita pelajari tentang budaya positif ini? Yaitu yang pertama, konsep inti budaya positif ini ada beberapa Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, ada banyak sekali Bapak Ibu yang berkaitan dengan budaya positif ini. Akan kita bahas satu persatu. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Bapak Ibu. Ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi? Ada? Nah, bagaimana itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan kemampuannya. Misalnya memberikan sebuah pembelajaran dengan anak yang pintar, pasti pembelajarannya akan lebih tinggi. Kemudian kita memberikan pembelajaran dengan anak yang kurang. Belajar tersebut sesuai dengan kebutuhan kemampuan peserta didik. Ya. Jadi pembelajaran yang dilakukan di kelas apakah sama, Bapak? Pembelajaran di kelas khususnya dispesifikan tidak sama karena disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan. Ya, kita kasih tahu kepada ya. Jadi memang benar sekali Bapak Ibu ya, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi
ngasih uang 100 ribu kayaknya seolah-olah adil. Tapi kalau sebenarnya adil dalam hal jumlah apa kuantitas, tapi kualitas belum tentu. Misalnya kalau anak kecil masa dikasih 100, yang besar dikasih 100 juga ya. Padahal kebutuhan yang besar mungkin lebih banyak. Sama juga dengan hal belajar. Anak yang sudah berkemampuan tinggi tadi seperti disampaikan Pak Junai, ya, dengan anak berkemampuan rendah tidak bisa disamakan satu pembelajaran. Sebenarnya idealnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin jadi bagaimana dulu sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, langkah awalnya apa kita Bapak? Biar kita bisa memberi perlakuan yang pas. Kalau kita langsung masuk kan bisa tidak kita langsung memberi perlakuan ini? Kan belum tahu ya anak ini kemampuan kayak. Langkah awal kira-kira apa? Asesmen ya. Nah, asesmen yang dilakukan di awal disebut asesmen diagnostik. Jadi untuk mendiagnosa atau mengetahui kemampuan awal siswa, minat siswa, apalagi gaya belajar siswa. Setelah tahu misalnya ini yang rendah kita kelompokkan, jadi yang agak tinggi kelompokkan. Jadi perlakuannya beda. Nah, jadi namanya itu asesmen diagnostik untuk memulai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuannya apa semua itu Bapak Ibu? Yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi jangan sampai kalau kita di satu pembelajaran itu aja nanti ada yang tertinggal, kita perhatikan karena kita menganggap sama semua kan, padahal dia setengah mati untuk apa? Mengajar pelajaran yang dia sampaikan. Dan itu bisa menyebabkan kebosanan bagi yang kelas tinggi Bapak Ibu. Kalau kita samakan, yang tinggi itu harusnya level yang tinggi kita kasih perlakuan, tapi dia disamakan ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dimana kita tahu profil pelajar Pancasila itu ya ada 6: beriman dan bertakwa, mandiri, kemudian bernalar, kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi sebenarnya kita, termasuk saya sendiri sebagai seorang guru, itu sering mengalami kesalahan dalam mengontrol siswa. Ini ilustrasinya, guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kira-kira menurut Bapak Ibu sendiri, penguatan positif itu contohnya apa sih sebenarnya? Contohnya, kalau kita memberi hadiah termasuk tidak penguatan positif? Misalnya anak yang pintar kita kasih hadiah kue atau coklat, masuk tidak? Masuk ya. Nah, itu sebenarnya termasuk penguatan positif. Tapi anggapan kita itu dengan memberi seperti itu akan memberi manfaat bagi siswa. Memang dalam jangka pendek benar Bapak Ibu ya, dalam jangka pendek. Tapi motivasinya jadi berubah. Motivasi dia apa? Ingin dapat hadiah. Nah, kalau pas tidak ada hadiah pasti dia tidak semangat. Jadi ini sebenarnya. Jadi kita membayangkan seperti itu. Nanti kalau kita ini. Tapi itu sebenarnya malah membelenggu kita Bapak Ibu. Jadi suatu saat kalau kita pas tidak ada hadiah dan tidak ada sesuatu yang kita berikan, itu akan membuat siswa tidak semangat ya. Terus ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik dan membuat rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Misalnya ada siswa yang terlambat, kita belum tanya alasannya apa langsung kita salahkan ya. Nah, tapi harapan kita itu bisa memperbaiki diri siswa. Tapi yang ada itu sebenarnya kita sering memperhatikan pas kita pikir yang terlambat kok itu terus, padahal sering kita ingatkan kan, sering kita hukum, sering kita apa ya, karena kita sebelumnya belum menyelidiki kebutuhan dia sebenarnya dia terlambat apa alasannya ya. Kemudian diilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kan Bapak Ibu yang sering kita terapkan, bahwa seolah-olah orang dewasa itu boleh melakukan apa saja untuk anak ya, seolah-olah benar. Oke, jadi itu sebenarnya miskonsepsi. Jadi sebenarnya yang benar di mana Bapak Ibu? Coba kita pelajari lagi ya. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, ini yang kita harapkan itu. Jadi siswa itu berbuat itu atas keyakinan dia. Oh, hal ini memang baik, hal ini salah, hal ini. Jadi itu muncul dari dalam diri siswa. Nah, kalau menurut Pak Ilyas nih,
Yang terjadi sekarang di sekolah kita sudah seperti itu belum? Di sekolah kita sepertinya ada berapa tiga. Ada yang sudah. Ini siswa ya, siswa. Jadi siswa itu sudah ada yang meyakini kalau dia berangkat awal karena menurut dia memang bagus ya berarti. Tapi ada juga ada nggak kira-kira yang memotivasi lain? Di awal tuh pengen apa? Ada nggak? Nah, menurut bapak apa? Biasanya pengen namanya Pengen cepat ketemu teman. Iya benar. Ada lagi bapak ibu? Ya. Ada lagi kemudian strategi yang paling cepat siswa atau mungkin di rumah dia itu lupa bayar tugas, kemudian untuk cek kerjaan temannya biar singkat gitu. Iya benar. Nah, ada lagi ya. Jadi beraneka ya. Coba bapak ibu ada pengalaman yang lain mungkin ibu-ibu? Nah, Bu Sonia. Bikin kelas, ya ada. Nah, ada yang pengen segera bikin kelas ya bagus. Memang itulah yang sering terjadi ya. Nah, terus ada lagi mungkin? Karena memang dalam diri motivasi tertentu dan terbangun bahwa ke sekolah ini lebih utama datang awal gitu. Iya. Dan merupakan jadi tanggung jawab. Jadi mereka ya. Tapi pada kenyataannya sebagian besar itu ternyata di sekolah kita anak itu masih belum tahu apa yang namanya pentingnya itu kalau misalkan bikin Iya. Tanggung jawabnya segala macam belajarnya. Jadi kebanyakan awal itu karena apa kebanyakan? Takut kena hukum kali ya? Karena takut. Nah, ya itu sebenarnya. Jadi itu berarti kalau dia datang awal karena takut kena hukum, takut kena sanksi, takut kena tutupan apa pagar, itu berarti sebenarnya motivasi dia itu belum keluar dari dirinya sendiri, belum meyakini ada nilai-nilai kebaikan kalau kita datang awal, masih takut hukuman, takut apa dampak dari yang dilakukan ya. Tapi itu kebanyakan seperti itu ya Bu. Nah, tapi kalau yang kemauan diri sendiri pengen merubah dirinya menjadi baik itu sekian persen gitu ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman hukuman. Ini sebenarnya yang kita inginkan. Jadi meskipun tidak ada penghargaan ataupun hukuman, kita menginginkan siswa itu bisa disiplin positif atau bisa menerapkan budaya-budaya positif. Gitu ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya dari dalam diri sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu adalah nilai-nilai yang diyakini tanpa melihat agama. Contohnya apa Bapak Ibu? Yang semua agama menganggap itu baik, itu berarti nilai kebajikan universal. Kalau kita misalnya, sabar itu baik, itu kan kebanyakan Islam ya. Tapi apa kira-kira nilai-nilai yang diyakini semua agama? Kalau gini itu baik, nah, disiplin. Kan semua agama pasti menganggap disiplin baik, apalagi bersih, apalagi gotong royong, apalagi PDS membantu teman, peduli ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat sih memang banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal ini tanpa hanya agama tertentu ya yang meyakini ini. Tapi memang sih ada nilai positif yang diyakini agama tertentu bagi agama lain tertentu, ras tertentu, ras lain dan gitu ya. Tapi yang diterapkan di sekolah ini diisi hal-hal baik, tapi yang diyakini oleh semua orang ya universal, bahkan semua negara itu menganggapnya baik. Nah, nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ya, jadi ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contohnya ini Bapak Ibu, kalau di negara kita profil belajar Pancasila, ini kan tidak berdasarkan agama tertentu semua. Terus yang kedua, ini IBO Primary Years Program ini dari sekolah tertentu, di sekolah nasional dia membuat sendiri juga. Karena dari berbagai negara yang sekolah di sini, jadi dia pun bisa membuat ini loh yang kita yakini agama apapun kan mandiri itu pasti bagus, menghargai bagus, antusias banyak. Jadi ini yang dia contoh-contoh ya di organisasi. Terus ada lagi keterampilan hidup, seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, nah ya.
Jadi masih banyak tergantung organisasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ke kantor, pasti ada kan di situ nilai-nilai positif yang diyakini kantor tersebut. Nah, tentu bukan karena agama, itu kan banyak di kantor, banyak berbagai agama, suku dan ras ya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, kita miliki itu dengan tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kira-kira apa Bapak Ibu ada yang sudah tahu? Kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Nah, kebutuhannya makan, minum. Nah, berarti apa? Bertahan hidup dengan cara tak makan, tak minum, tak apa ya? Benar. Kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup. Benar. Ada lagi? Beribadah, ya, bisa jadi. Ya, terus lagi, Elias. Kira-kira apa kebutuhan dasar? Mungkin banyak. Belajar, bersosialisasi. Ibu mungkin belum. Oke, kita lihat ya. Jadi sebenarnya semuanya benar Bapak Ibu. Jadi tergantung perspektif mana. Itu kan menurut Bapak Ibu. Jadi kan ilmuwan pun punya teori. Ilmuwan A, ilmuwan B, ilmuwan C. Jadi yang kita sampaikan tadi benar semua ya. Memang dalam kegiatan seperti ini tergantung sudut pandang. Dalam pendidikan hukum negara ini kita harus menghargai semua pendapat. Semua itu bisa jadi punya ide ya. Tapi kita lihat yang menurut salah satu ilmuwan itu satu bertahan hidup. Benar tadi kata Bu Sonia, makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus apa lagi? Kasih, sayang dan diterima. Setiap orang pengen mendapatkan kasih sayang, termasuk siswa, dan diterima. Nah misalnya siswa terlambat langsung suruh lari 10 kali ya. Kira-kira kalau itu anak kita sendiri Bapak Ibu tega gak kita gara-gara terlambat itu belum kita tanya langsung kita suruh lari 10 kali di lapangan. Kalau kita menganggap murid itu anak kita tidak tega ya dia. Benar gak Bapak Ibu? Tapi karena itu kita belum menjiwai kalau itu anak kita, anak orang itu ya itu langsung belum ditanya. Padahal belum tentu dia terlambat itu memang dia malas. Mungkin boleh jadi di rumah sedang merawat sedang apa gitu ya. Nah kalau kita udah tahu baru kita bisa melakukan tindakan yang pas. Dan kalau itu kita agak anak kita, kemungkinan kita akan cari solusi yang lebih manusiawi daripada sekedar mendukung ya Bapak Ibu ya. Terus apalagi penguasaan ya. Yang ketiga itu penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui di dunia. Terus kebebasan, mandiri ya, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Terus kesenangan, setiap orang pengen senang, pengen humor ya, tertawa dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah tahu ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia, kita jangan sampai menjadi orang yang menghambat apa yang memang itu sebenarnya dibutuhkan oleh manusia termasuk kita. Misalnya kesenangan, anak kan pengen senang Bapak Ibu. Jadi gimana coba sebagai seorang guru agar kebutuhan anak ini terpenuhi? Ya kalau salah satunya kesenangan, kalau di kelas gimana caranya? Ya jangan ini kalau kita tegang terus kan? Nah benar. Jadi harus diantaranya membuat breathing. Jadi kebutuhan dia untuk kesenangan itu terpenuhi Bapak Ibu. Nah itu benar sekali memang luar biasa. Terus yang lain Pak, kebebasan. Gimana caranya? Kadang kita ini mengekang kebebasan anak ya. Anak ingin belajarnya misalnya menggunakan video. Video ini tidak pernah Bapak ya. Ada yang apa? Suka bacaan teks. Jadi kita itu harus sama ya. Kira-kira kebebasan anak terhalang nggak? Terhalang. Nah, ya. Coba jangan kasih sayang, Pak Ilas. Ada nggak guru yang menghalangi kebutuhan anak? Anak kan pengen dikasih, pengen disayangi, tapi guru ini tidak pernah. Contohnya apa ya? Mungkin seperti anak itu yang menjawab tadi tidak ada kesempatan. Ingin menjawab soal tapi tidak pernah diberi kesempatan bertanya, itu kira-kira masuk yang mana ya Bapak Ibu? Kasih sayang atau yang lain? Ingin mencoba hal baru mungkin ya kebebasan ya. Nah, berarti benar. Jadi Pak Iras kasih contoh itu tapi masuk kategori kebebasan. Anak tuh yang kita katakan ada Kasih sayang rumah ini anak tuh cuma bajunya karena naik kelas
apa jaga image ya, jaim terus aku tidak pernah ngasih ke anak apa kesempatan untuk curhat atau apa ya. Jadi sebenarnya kebutuhan sifat banyak yang kita belum selama ini. Nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu mungkin kita bisa melakukan sedikit-sedikit perubahan ya. Oke, kita lanjut lagi ya, motivasi perilaku manusia. Jadi orang tuh kenapa kok anak gini pasti ada motifnya. Motivasinya apa dia melakukan itu? Pertama, untuk menghindari hukuman. Saya bilang ada ternyata yang datang rajin itu ternyata motifnya untuk menghindari hukuman. Ada yang mendapat peninggalan karena bapak ini sering bawa hadiah, sering aktif. Kalau pas nggak ada, masih pakai atau pas guru lain masih bagikan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira Bapak Ibu dari 1, 2, 3 yang paling bagus yang mana? Ya, ketiga ya. Jadi kalau dia sudah meyakini bahwa dirinya sendiri itu harus dihargai. Kalau anak tidak pakai baju sebenarnya itu bukan orang lain yang merugi, dia sendiri yang tidak menghargai diri sendiri. Ya. Nah, seperti itu. Coba kita lanjut lagi. Jadi yang dua ini motivasinya eksternal, berarti pengaruh dari luar. Nah ini. Tapi yang terakhir ini motivasi internal dari dalam diri siswa. Jadi ini yang kita inginkan yang ketiga ya. Terus, nah apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu? Nah coba sebelumnya boleh ini dulu coba apa Bapak Ibu? Bedanya apa tadi? Hukuman, restitusi dan konsekuensi. Nah, apa bedanya? Kalau hukuman kita diberi secara tiba-tiba, Ya. kalau itu sudah direncanakan. Terus satu lagi restitusi terakhir. Nah, benar, kalau hukuman tadi tiba-tiba pernah tidak kita merencanakan menghukum? Tidak pernah. Tiba-tiba langsung mau terlambat terus kita instan nih. Apa yang harus dihukumkan gitu ya? Membunuh sampah. Lari 10 kali. Tidak terencana. Kalau restitusi Keyakinan dari diri sendiri. keyakinan dari diri sendiri. Apalagi satu konsekuensi Konsekuensi sudah ada kesepakatan. sudah ada. Nah, konsekuensi itu misalnya sudah disepakati kalau terlambat 5 menit larinya 5 kali. Tapi itu sebenarnya kurang manusiawi. Walaupun sudah terencana, tapi nanti jenis-jenisnya pun harus kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan siswa. Kamu setuju nggak kalau terlambat ini apa? Kita suruh lari. Tidak setuju Pak. Jadi bagusnya gimana? Kalau saya terlambat 5 menit, saya pulangnya terlambat 5 menit untuk apa? Mengejar ketinggalan saya 5 menit tadi. Misalnya pas pagi agama ketinggalan 5 menit, berarti pulangnya terakhir 5 menit untuk menuju sholat. Saya tadi kan agama, agak beragama. Apa yang saya ketinggalan? Itu sebenarnya ya. Jadi benar semua ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Ya benar. Kalau hukuman apa? Tidak terencana. Tiba-tiba kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi. Berdebar dia kalau melakukan kesalahannya apa kira-kira kan. Terus bersifat satu arah, berubah hubungan fisik atau psikis ya. Konsekuensi terencana, disepakati atau ada aturan. Murid tetap tiba tidak nyaman juga konsekuensi sikap guru selalu memonitor. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri ya. Kita lanjut lagi. Posisi kontrol guru. Jadi ada guru itu yang apa? Penghukum. Ada yang membuat merasa baru salah, ada yang jadi teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira Bapak Ibu semua, kita sekarang di posisi mana? Penghukum pernah? Pernah. Hampir semua guru ya, hampir semua guru pasti pernah menjadi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pernah ya? Apa contohnya kalimat apa contohnya? Kamu ini contohnya. Kalau dalam misalnya siswa menegur Salah. Nilainya rendah. jadi kan Kita ngomong gimana kamu kan belajar ini gimana kamu ini tidak sesuai pertanyaan. iya, itu ya, itu benar. Itu contoh-contoh kalimat. Kalau teman gimana? Posisi teman. Contohnya apa tuh? Itu seperti Misalnya teman
siswa. Satu bersama-sama. Sama ya. Memposisikan guru sebagai teman ya. Terus kalau teman ini biasanya kalau apa? Nyuruh siswa itu bukan untuk dia. Tolong kerjakan tugas biar ibu tidak dimarahin kepala sekolah ya, benar nggak? Ini sebenarnya, nah ini mau nyuruh siswa tapi untuk kepentingan kita. Nanti ibu dibilang. Nah, jadi kalau pemantau itu sudah jalan-jalan ini ada salah catat. Mantap ya. Terus yang ketiga manajer. Kalau manajer ya apa? Mengatur. Manajer ini kan pemimpin ya, pemimpin. Sebenarnya yang paling bagus mana Bapak? 1 sampai 5. Ya. Manajer ini kalau bagi teman pun kurang bagus karena nanti wibawa guru menjadi berkurang ya. Kalau manajer sebagai pemimpin pembelajaran ini saya rasa yang kita semua meyakinilah ini yang paling bagus ya. Nah, sebelum kita menganggap yang paling nomor 5 yang paling bagus, kita lihat dulu apa sih masing-masing. Nah, contohnya hormat bendera 1 jam. Ya, ini yang menghukum ya. Hormat bendera selama 1 jam, betul kan? Ya, apalagi contohnya coba yang menghukum ini. Push up, ya. Lari ya. Apalagi terus yang kedua nih, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, ya. Itu membuat dia merasa bersalah, ya. Terus yang ketiga sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Ya. Jadi demi kita bukan demi anda ya. Terus kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya pemantau. Setelah acara kamu beli atributnya ke koperasi, jadi ini ada yang bawa atribut ya. Nah kalau manajer, apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya, kamu salah nggak kira-kira terlambat? Nah, kita tanya loh, bagaimana menurut kamu memperbaikinya ya, gitu ya. Nah sekarang ini Pak, saya kecewa sekali dengan kamu nih Bapak, termasuk apa ya? Posisi yang mana? Di bagian ya. Ya, plus dulu ibu jawab ini ya. Dengan membuat merasa bersalah. Terima lagi ya Bapak Ibu ya. Terus apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya di sudah. Apa itu? Memantau. Bersalah. Bersalah. Nah, hukum ya. Jadi hukuman Bapak Ibu kan tidak disebutkan tadi bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi yang contoh yang tadi barusan itu yang psikis. Nah, jadi ya kamu tidak pernah benar ya gitu ya. Nah, itu terus coba lagi Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Bapak Ibu yang benar ya. Jadi benar sekali. Ini yang kita harapkan guru itu harus bisa menjadi pemimpin kalau istilah lain manajer itu belajar. Terus ini satu lagi Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak. Teman ya, Bapak Ibu ya sudah paham Bapak Ibu ya. Dikanya masih ada satu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya kira-kira ya. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua ya. Terus mengapa keyakinan kelas? Ya ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kita kan di kelas biasa buat peraturan ya. Nah, peraturan. Kalau kita tanya, kenapa kok harus keyakinan bukan peraturan? Nah, pertama membentukkan keyakinan kelas. Terus sebelum sini coba, Bapak Ibu, contoh peraturan kelas apa? Di kelas kita buat peraturan contohnya apa? Masuk harus tepat waktu. Terus apa lagi? Dilarang membuang sampah. Apa lagi? Jangan berkelahi. Jadi dilarang membuang sampah, jangan berkelahi ya. Apa lagi tadi? Jangan terlambat ya. Nah, apalagi jangan mencontek ya. Banyak lagi. Nah, itu sebenarnya memang betul semua itu adalah
peraturan kebalikan seperti itu ya tidak disalahkan, tapi peraturan itu bisa kita ubah sebenarnya menjadi kalimat positif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan kan? Jangan ya. Itu berarti apa? Jagalah kebersihan. Itu lebih positif kalimatnya. Baru ngubah nih, baru ngubah ke kalimat positif. Apa tadi? Jangan berlari itu apa? Bahasa yang lainnya positif. Menyayangi sesama teman, menghargai ya. Kalau jangan mencontek kayak apa? Jujur, menghargai diri sendiri atau jujur. Nah, itu kalimat positif. Nah, kan ada satu lagi tadi dari peraturan belas diubah ke kalimat positif. Satu lagi yang jadi diubah menjadi keyakinan. Tadi kan jaga kebersihan ini masih kalimat positif. Kalau keyakinan ini harus lebih abstrak lagi, lebih simpel. Jaga kebersihan itu apa? Menjaga kebersihan aja udah gitu. Seperti itu. Kalau itu namanya baru apa? Keyakinan kelas beda ya. Tadi peraturan kalimat positif baru keyakinan. Nah, terus tadi tidak berkelahi diubah jadi saya saling menyayangi segala itu bisa menjadi apa? Menghargai, menghormati gitu ya. Jadi itu susun secara lebih abstrak. Kemudian kalau ada masalah kemana bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, gimana sih menstabilkan identitas? Pertama ini, ya, misalnya buat salah itu wajar. Kita mengatakan ke siswa berbuat salah itu wajar. Pertama gitu dulu, karena guru pernah nggak berbuat salah? Nah, jadi kita harus tidak apa-apa dulu. Jadi wajar berbuat salah, misalnya terlambat wajar, ibu pun pernah terlambat. Nah, ini namanya menstabilkan identitas dulu. Jangan langsung judge, terlambat langsung hukum langsung apa ya? Tidak ada manusia yang sempurna dulu. Kita dengarkan dulu, stabilkan dulu. Jadi dia itu biar nggak takut dulu, dibuat senyaman mungkin. Bapak Ibu pernah salah juga, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu ya. Misalnya pernah marah, kamu berhak merasa begitu. Karena mungkin ada penyebabnya dia marah-marah, menggawatnya kan. Nah gitu, itu aja dulu. Nah selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya dia marah-marah, tanya alasan apa? Oh tadi orang tua saya hina-hina gitu. Kita tahunya nyalahkan ya. Oh sama marah-marah kan gitu. Kita tanya dulu. Nah terus terlambat, kamu kenapa terlambat? Sudah nonton bola. Nah itu betul, tapi tidak ada lobby juga kan. Nah, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk, misalnya kamu marah-marah tadi. Orang tua itu diolok. Padahal kamu itu harusnya bisa lebih dari itu. Padahal kamu bisa nonton, tapi sudah bagus kamu sudah sampai nonton marah-marah pakai itu. Itu kan masih bagus sebenarnya. Tapi kata saya bapak, ibu salut kamu itu belum bertindak yang lebih buruk dari ini. Tidak analisis ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, jaga dirinya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Baru setelah itu langkah 1, langkah 2, tanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita langgar? Nah misalnya ya, kalau tadi menghargai dia, harusnya kita bisa menghargai dia, gitu ya. Keyakinan kelas apa yang kita langgar? Disiplin. Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Harusnya gimana kalau misalnya ada masalah itu? Harusnya musyawarah dialog, gitu ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Harusnya gini-gini ya. Kamu ingin membuat yang seperti apa? Kan gitu ya. Saya pengennya disiplin, rajin, dan menghormati dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya mau kita jadi solusi untuk menyelesaikan masalah ini gimana? Saya kita tawarkan. Saya akan minta maaf ke teman saya tadi. Saya tidak akan mencontoh lagi nanti kalau ulangan saya akan belajar dulu. Nah sekarang nanti saya mau susulan kalau diizinkan ya. Jadi solusi itu kalau bisa tuh jangan searah dan kita terus
Itu saja mungkin Bapak Ibu yang disampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri aja pertemuan kita hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu ya, kita close untuk ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya semuanya? Ya, bagus. Jadi pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita harus menyepakati dulu ya peraturan yang ada di kelas. Tujuannya apa? Agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan apa? Kondusif. Ya. Biar kita meminimalisir apa? Meminimalisir kekacauan ya. Atau kegaduhan agar apa? Pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang kira-kira coba siapa yang mau berpendapat, kira-kira hal apa yang perlu kita sepakati sekarang? Yang mau berpendapat angkat tangan dulu ya. Ya, silakan. Kayak Pak. Ya, siapa namanya? Meja. Reza. Ya, silakan. Datang lebih awal ketika piket kelas Pak. Reza berpendapat kita harus datang lebih awal ketika piket kelas. Semua setuju enggak? Setuju. Saya sudah selesai saat saya tidur. Satu apa tadi? Diulangi. Datang lebih awal ketika piket kelas. Datang lebih awal ketika Piket kelas. piket kelas. Maaf, di waktu ketika Ya. Sekarang yang kedua, kira-kira apa yang harus kita sepakati sebelum kelas dimulai? Kesepakatan yang kedua apa? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, silakan. Namanya? Namanya Suci ya. Apa pendapatnya? tidak boleh mencontek. Setuju? Tidak boleh mencontek? Setuju. Ya, jadi kalau ulangan itu tidak boleh mencontek. Ya, silakan ditulis. Agak setuju. Saya ada. Setuju gak nih? Ini Pak, non netral mah. Agak setuju. Ya, ditulis. Yang ketiga, siapa lagi yang mau berpendapat? Saya. Ya. Mendengarkan guru saat sedang menjelaskan pelajaran. Ya, mendengarkan guru saat sedang menjelaskan. Setuju enggak semuanya? Setuju. Ya, boleh dihitung. Siapa lagi? Tiga. Ya, silakan. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Setuju enggak? Setuju. Ya. Tulis lagi. Saat jam pelajaran. Kesepakatan yang kelima, siapa yang berpendapat? Saya Pak, Ya, apa? setiap siswa memiliki kesempatan untuk bertanya dan berpendapat. Ya, setuju nggak yang lain? Setuju. Ya, jadi setiap siswa diberi kesempatan bertanya atau berpendapat. Ya, silakan ditulis. Kalau nggak semua kelas berarti kita juga ya. Tiga. Saya Pak,
Ya, kamu silakan. Bicara sopan dan santun. Berbicara sopan dan santun, setuju enggak? Setuju. Ya. Silakan ditulis. Ya. Yang siapa lagi yang mau berpendapat untuk kesepakatan yang ke-7? Ya, silakan. Mengikuti pelajaran dengan perasaan gembira ya. Setuju ya? Tiga. Berpenampilan bersih dan rapi. Setuju ya? Tiga. Ya, silakan. Tidak boleh mencoret-coret dinding, meja, dan kursi. Ya, setuju ya semuanya ya? Tiga. Ya, kamu silakan. Peduli terhadap teman. Peduli terhadap teman. Jadi kalau ada yang sakit harus kita tolong ya. Ya, setuju nggak semuanya? Oke. Anak-anak, karena kalian tadi sudah membuat kesepakatan kelas, sekarang kita ikrarkan bersama-sama ya. Ya, silakan sekarang maju ke depan. Ya, maju baris ke sini. Ya, terima kasih depan ya. Mari kita ucapkan ikrar kita, kesepakatan kelas kita ya. 1, 2, 3.